Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marseliani, NIM 18 10 50 10 25, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pola Komunikasi Anak Berkebutuhan Khusus atau ABK dengan Teman Sebayanya. Bab 1, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan kerangka teori. Latar belakang. Pentingnya komunikasi interpersonal ialah karena prosesnya memungkinkan berlangsung secara dialogis. Dialog adalah bentuk komunikasi antar pribadi yang menunjukkan terjadinya interaksi. Mereka yang terlibat dalam bentuk komunikasi ini berfungsi ganda, masing-masing menjadi pembicara dan pendengar secara bergantian. Anak berkebutuhan khusus atau ABK diartikan sebagai individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya, yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana pola komunikasi interpersonal anak berkebutuhan khusus dengan teman sebayanya, dikarenakan ABK mempunyai kebutuhan lebih dan perkembangannya sedikit berbeda dengan anak normal seperti biasa. Dan agar mengetahui idealnya seperti apa ABK itu berkomunikasi. Rumusan masalah. Bagaimanakah pola komunikasi interpersonal yang terjadi antara anak berkebutuhan khusus dengan teman sebayanya, mengingat bahwa anak berkebutuhan khusus mempunyai perbedaan dengan anak normal lainnya? Tujuan penelitian. Adapun tujuan diadakan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui pola komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus dengan teman sebayanya, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana cara anak berkebutuhan khusus tersebut dalam bersosial dengan teman-temannya. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus bertindak sebagai pengumpul data. Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara kelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komponen komunikasi interpersonal, sumber atau komunikator, yang kedua encoding, yang ketiga pesan, yang keempat saluran, yang kelima penerima atau komunikan, yang keenam decoding, dan yang ketujuh respon, yang kedelapan gangguan, dan yang terakhir konteks. Selanjutnya, fungsi komunikasi interpersonal. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain. Komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk mengetahui lingkungan kita secara baik. Yang selanjutnya, menciptakan dan memelihara hubungan baik antar personal. Komunikasi interpersonal yang efektif, yang pertama, keterbukaan, yang kedua, positif, yang ketiga, kesamaan, yang keempat, empati, dan yang terakhir, dukungan.
Kerangka teori. Pola komunikasi dengan anak berkebutuhan khusus. Pola komunikasi dapat dipahami sebagai sebuah pola hubungan yang terbentuk antara dua orang atau lebih ketika proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan secara tepat, sehingga maksud dari pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami. Pola komunikasi merupakan suatu model yang terbentuk dari proses komunikasi yang terjadi, sehingga dengan adanya model komunikasi sebagai bagian dari proses komunikasi akan ditemukan sebuah pola yang sesuai dan mudah yang digunakan dalam berkomunikasi untuk anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.